Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar SE dari SMA 5 Tanjung Jabung Barat. Di sini saya akan menyimpulkan dan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan pertama, hanya mentransfer materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Ketiga, hanya melihat dari aspek kognitifnya saja. Keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Keenam, pembelajaran berpusat pada teacher center. Contoh teacher center adalah: pertama, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang kedua, hanya meminta siswa menghafal materi. Yang ketiga, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, seperti ada kognitifnya, afektif, psikomotor, rohani, sosial, dan budaya. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, yaitu penerapan pembelajaran abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan pencapaian komunikasi yang baik. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.